Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wijayanto dengan NIM D101111911035. Saya berasal dari Fakultas Teknik Sipil Untan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian TKS semester mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi yang dibimbing oleh Ibu Riani Pratiwi STMT. Saya akan membahas mengenai manajemen waktu dan biaya proyek konstruksi. Materi ini saya ambil dari sebuah webinar yang pembicaranya adalah Bapak Des Indri Prihartoni, ST, MPP, MIPM. Bagian pertama yang kita bahas kali ini adalah sengketa kontrak. Masalah sengketa kontrak ini bersumber dari paparan Lembaga Penanganan Masalah Umum (LKPP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada 7 masalah sengketa kontrak yang sering terjadi di dunia konstruksi. Yang pertama, pemutusan kontrak atau wan prestasi. Wan prestasi yaitu pihak penyedia jasa, kontraktor, atau konsultan. Yang kedua yaitu perubahan kontrak yang berubah tapi harus disepakati. Yang ketiga adalah daftar hitam. Yang dimaksud dengan daftar hitam di sini adalah yang mana penyedia jasa atau kontraktor atau konsultan yang mengalami perputusan kontrak maka dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun. Yang keempat adalah uang muka, yang membahas tentang baik uang muka yang tidak dibayarkan. Yang kelima adalah sanksi. Sanksi ini berkaitan tentang keterlambatan dalam pengerjaan proyek konstruksi. Yang keenam adalah keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Yang ketujuh adalah kasus penyesuaian harga. Kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya komunikasi dan pemanajemenan yang baik antara pihak owner, konsultan, dan kontraktor. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan konstruksi yang pertama adalah pemilik proyek atau pengguna jasa, yang kedua adalah kontraktor atau penyedia jasa, yang ketiga adalah konsultan. Konsultan ini merupakan pembantu dari pemilik ataupun owner. Tugasnya adalah bagaimana mereka mewujudkan konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Karena ada desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi, makanya tugas dari mereka bertiga ini membuat suatu konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Selanjutnya adalah tugas dari seorang kontraktor. Tugas dari seorang kontraktor adalah bagaimana dia mampu menerjemahkan desain yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi dan konstruksi. Keahlian yang harus dituntut oleh seorang kontraktor adalah kemampuannya untuk meramu alat, bahan, sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, lingkungan, waktu menjadi bangunan. Dengan berdasarkan 3 batasan yaitu BMW, biaya, mutu, dan waktu. Bekal dan modal yang harus dimiliki oleh seorang kontraktor yaitu pertama dokumen kontrak, yang kedua uang yang sudah pasti, yang ketiga adalah kompetensi. Bagaimana sih cara menunjukkan kompetensi seorang kontraktor? Seorang kontraktor menunjukkan kompetensinya itu dengan cara menunjukkan sertifikat kompetensi kontraktor. Dengan modal ini diharapkan seorang kontraktor mampu mewujudkan sebuah proyek konstruksi sesuai dengan desain dan spesifikasi. Yang kedua adalah konsultan. Tugas pokok dari seorang konsultan adalah membantu pengguna jasa untuk memastikan atau menjamin bahwa desain spesifikasi telah diterjemahkan oleh kontraktor menjadi bangunan, atau untuk memastikan bahwa alat, sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, dan lingkungan pekerjaan telah memenuhi syarat. Modal atau bekal yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Yang pertama adalah dokumen kontrak, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah kompetensi. Selanjutnya adalah tugas dari owner atau pemilik. Tugas owner atau pemilik sangat simpel, yaitu membayar pekerjaan yang telah memenuhi kualitas dan kuantitas. Bekal atau modal yang harus dimiliki oleh seorang owner. Yang pertama adalah dokumen kontrak, yang kedua adalah uang, sudah pasti uang. Yang ketiga adalah keputusan. Siklus proyek ini disebut juga dengan PPB Sitlakom. Apa itu PPB? PPB merupakan perencanaan umum, pemrograman, dan penganggaran. Dari PPB ini dilanjutkan dengan tahap survei dan investigasi. Dari tahap survei dan investigasi ini dihasilkan data desain dan risiko. Setelah melakukan desain, terjadilah
rapat atau PCF. Setelah melakukan rapat, dilakukan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi ini menghasilkan gambar terbangun. Setelah bangunan konstruksi itu jadi, dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan proyek konstruksi. Mengapa sih pengendalian proyek diperlukan? Yang pertama adalah melibatkan interpretasi berbagai profesi keahlian yang pada kenyataannya interpretasi berbagai keahlian harus disatukan untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua adalah melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek seperti pemilik, konsultan, dan kontraktor. Yang ketiga adalah adanya perbedaan persepsi. Pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi pertama adalah pengguna jasa, kedua adalah penyedia jasa kontraktor, yang ketiga adalah penyedia jasa konsultan, yang keempat adalah pemasok, yang kelima adalah subkontraktor, yang keenam adalah instansi keuangan, yang ketujuh adalah institusi pemeriksa, yang kedelapan adalah instruksi pemerintah terkait, yang kesembilan adalah tenaga kerja, yang ke-10 adalah tokoh masyarakat. Tujuan dari pengendalian agar sasaran dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Selanjutnya adalah sistem pengendalian proyek atau part of project management. Terdiri dari scope, budget, dan schedule. Ini dia bahwa lingkup kerja itu harus dikendalikan berdasarkan keuangan dan jadwal. Jadi tidak bisa budget berdiri sendiri dan jadwal berdiri sendiri. Semua ini adalah 3 serangkai yang mendukung kesuksesan sebuah proyek. Ketika 3 ini dijalankan secara baik dan benar, maka menghasilkan kualitas yang bagus. Waktu pelaksanaan proyek terdiri dari pertama jadwal pelaksanaan, jadwal keuangan, dan jadwal produksi peralatan bahan. Jadwal pelaksanaan. Penyedia jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan, termasuk detail yang menunjukkan urutan kegiatan yang diusulkan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Di jadwal pelaksanaan ini terdapat pengendalian. Setiap akhir bulan, penyedia jasa harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual. Yang kedua merupakan jadwal keuangan. Penyedia jasa harus membuat jadwal kemajuan keuangan dalam bentuk diagram balok horizontal dan dilengkapi kurva menggambarkan seluruh kemajuan pekerjaan. Di jadwal keuangan ini terdapat pengendalian, yaitu kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Selanjutnya adalah jadwal produksi dan peralatan bahan. Jadwal produksi dan peralatan bahan ini, penyediaan jasa harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan bersama dengan rencana tanggal penyerahan contoh-contoh bahan dan rencana produksi bahan jadwal secara pengiriman. Suatu jadwal kerja penting untuk yang pertama, memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang kedua, identifikasi kegiatan atau kegiatan utama. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan. Yang keempat, sebagai mengukur dan melaporkan kemajuan. Yang kelima, sebagai alat untuk pemantauan dan sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Selanjutnya adalah revisi jadwal. Revisi jadwal dilakukan jika yang pertama, kemajuan pekerjaan terlalu lambat atau dapat selesai dalam periode pelaksanaan dan atau kemajuan pekerjaan jalan jauh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan selain yang disebabkan oleh pertama, perubahan kualitas pekerjaan dalam kontrak, kedua, perpanjangan waktu pelaksanaan, yang ketiga, kekurangan tak terduga dari ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan oleh bencana epidemik atau tindakan pemerintah. Selanjutnya adalah kontrak kritis. Kontrak kritis dinyatakan apabila dalam periode 1, rencana 0-70% dari kontrak, realisasi fisik lebih besar 100% dari rencana saat itu. Dalam periode 2, rencana 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik lebih besar 5% dari rencana itu. Yang ketiga, rencana 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat lebih besar 5% dari rencananya akan melampaui tahun anggaran berjalan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.